Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Perkenalkan, saya Rizman Gumilang yang akan memandu acara virtual fan meeting kali ini, yaitu virtual fan meeting WeTV Original My Lecturer, My Husband. Tepuk tangan dong semua teman-teman. Yeay! Di sini saya yakin teman-teman udah nggak sabar ketemu dengan sosok Mas Arya. Ini kalau kata Prilly tadi di insert baru aja tayang teman-teman, di insert siang nih. Kata Prilly menyatakan bahwa aduh Mas Arya itu tipikal suami idaman banget. Aku tuh pengen kalau bisa ngikutin strip, aku nggak ngikutin strip deh gitu. Pengen tuh aduh sama Mas Arya gitu. Tapi gimana? Saya yakin teman-teman juga nih sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Mas Arya, dan nantinya juga nih di minggu ini My Lecturer My Husband akan memasuki episode terakhir. Jadi teman-teman pastikan untuk selalu tonton terus WeTV Original My Lecturer My Husband. Teman-teman sudah siap untuk bertemu Mas Arya? Siap. Ya. Oke. Kalau begitu langsung saja kita sapa selebriti kesayangan kita, Mas Arya, alias maksudnya Mas Reza Rahadian. Halo Mas Reza Rahadian, apa kabar? Reza. Mas Reza. Hai Mas Reza. Hai, halo semuanya. Mukanya dong Pak Arya. Iya, mukanya dong. Yes banget. Bukannya hari ini nggak bisa katanya, jadi cuma suaranya aja. Mohon maaf ya. Ya. Potek aku Mas, potek. Enak suaranya. Halo Faria. Haru banget Mbak Nadia, kayaknya udah mau pengen nangis aja nih Mbak Nadia. Mas Reza, apa kabar Mas Reza? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana kabarnya semua? Oke. Nah sekarang selain Mas Reza, udah ada juga perwakilan dari WeTV, yaitu Marketing Manager WeTV and iFlix Indonesia, Mbak Karina Mahaya. Hai, selamat siang Mbak. Hai, siang. Halo semua. Halo. Aku Karina, mewakili tim WeTV. Kita mau ucapin terima kasih banyak untuk partisipasinya dan antusiasmenya dan supportnya juga dari teman-teman semua. Kalau bukan karena kalian, serial WeTV Original My Lecturer My Husband nggak bakal sehits ini gitu. Dan ini tuh nggak cuma di Indonesia loh gitu, tapi ada di berbagai negara gitu, which is ini viral banget gitu. Thank you semua. Nah, aku juga sekalian mau ingetin, jangan ketinggalan untuk nonton episode terakhir WeTV Original My Lecturer My Husband hari Jumat ini jam 6 sore yang pastinya bikin baper banget. Setelah itu jangan sedih juga karena kita akan tetap temenin kalian dengan serial baru yang lainnya yang nggak kalah seru untuk ditonton. So please stay tune, ikutin terus update-nya di social media kita dan di apps kita. Oke, aku nggak mau lama-lama, segitu aja dari kami tim WeTV. So now please enjoy the session ya. Terima kasih Mbak Karina. Sama-sama. Setelah ini teman-teman akan juga ada sambutan dari pihak MD Pictures yang akan diwakili oleh Mbak Astrid Surya Tenggara. Silahkan Mbak Astrid, kami persilakan. Hai semua, thank you so much. Dan Reza, I miss you. Udah lama nggak ketemu. Senang banget antusiasme dari semua fansnya Pak Arya, dosen yang bikin baper, bikin semuanya baper, dan teman-teman di sini saya mengucapkan terima kasih karena kalian nontonnya di WeTV VIP. Jadi bukan nonton yang bajakan, tapi benar-benar nonton yang asli dari WeTV-nya, dari application-nya tersebut. Terima kasih banyak. Dan ada siang hari ini saya juga nggak akan banyak ngomong, tapi yang penting nikmatin obrolan santai dengan Pak Arya dan terus nonton produksi-produksi film dan serial dari MD Pictures yang akan ada banyak juga di WeTV. Thank you so much, have fun guys. Terima kasih Mbak Astrid. Nah teman-teman, tadi sudah ada atas sambutan dari pihak WeTV iFlix dan juga MD. Nah saatnya langsung aja kita gelar event kita hari ini, yaitu virtual fan meeting
dari WeTV Original My Lecturer, My Husband. Nah, sekarang saya persilakan Mas Reza untuk menyapa satu persatu fansnya secara singkat, Mas. Boleh nih. Oke. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan keadaannya baik-baik semuanya. Saya sapa satu-satu karena ini cuma ada sekitar 20 yang terpilih, atau 21. Saya sapa dari mulai yang paling atas. Ini ada Asus. Mbak, Hai namanya Asus. Asus kan, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Siapa, tapi saya akan baca sesuai dengan keterangannya. Ada Iya, iya. Asus. Halo? Ada Ya, Maris. Kak. Yo. Halo? Kemudian ada Ya, Mbak. Liu, ada Stella, ada Lady, ada Dwi Hapsari, hai Nadia, ya, Hai. kemudian ada Rosa Oktaria, hai Rosa, Hasari. dan hai Dian, Gracia Oktaviani, halo, selamat siang, Melva, hai Melva, ada Griselda, hai Griselda, ada Edric Hugo, hai Edric. Halo. Hai, Emira, Zahra, Francisca Tessen. Hai, Kak. Hai. Anissa Harahap, halo. Lexi, hai Lexi. Semoga Lexi kayaknya agak koneksinya terputus mungkin. Ya, Bim Bim Santoso, kemudian ada Alsa, Ajeng, and Stella. Hai. Halo. Ya, terima kasih Mas Reza. Nih Mas Reza, merhatiin nggak sih setiap muka yang disapa tuh langsung seneng banget, saya ngerasain banget. Pasti seneng banget ya disapa secara langsung sama Mas Reza Radian. Tadi udah diabadikan kan, udah direkam kan? Buat nanti langsung ya, story, post, mention, WeTV, iFlix, MD Entertainment, Mas Rezanya juga pasti seneng banget. Saya yakin perasaan teman-teman ini, wah gembira sekali, seneng banget. Dan teman-teman, setelah ini saya akan bertanya nih, ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Reza Rahadian. Tapi teman-teman, jangan lupa nih, akan ada sesi Q&A langsung dengan teman-teman. Jadi teman-teman fansnya Mas Reza Rahadian, fansnya Pak Arya, boleh langsung bertanya kepada Mas Reza itu dengan cara ketik di chat box-nya. Tapi jangan lupa pakai nama ya, karena nanti kami akan memilih beberapa penanya yang beruntung, fans yang beruntung, untuk langsung dapat bertanya kepada Mas Reza Rahadian. Jadi nanti teman-teman chat dulu di kolom chatnya, nanti yang beruntung akan kami pilih beberapa dan bisa unmute mic-nya, bisa ngobrol bareng langsung Mas Reza Radian. Gimana? Seru banget kan pastinya kan? Seneng ya pastinya ya. Nah, sekarang teman-teman silakan untuk bertanya apapun yang teman-teman yang ingin tanyakan, silakan langsung catat, ketik di kolom chat box-nya. Sekarang saya akan tanya dulu Mas ke Mas Reza ya Mas, kita ngobrol-ngobrol sejenak sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman fansnya Mas Reza. Ya, silakan. Ini Mas boleh diceritain gak sih Mas awal proses sebelum mengerjakan proyek ini gitu? Kenapa sampai akhirnya Mas Reza itu tertarik untuk memerankan karakter Pak Arya? Monggo. Oke. Kalau menurut saya di tengah situasi seperti sekarang ini, di mana mungkin digital platform seperti WeTV adalah platform yang menjadi pilihan untuk masyarakat bisa kembali menikmati sebuah tayangan, gitu ya, entah film ataupun series. Jadi saya pikir waktunya tepat untuk saya bisa bekerja di mengerjakan sebuah series bersama MD. MD sudah menjadi keluarga saya juga. Jadi begitu ditawarkan proyek ini, pertama tentu saya melihat ceritanya cukup menarik gitu, ceritanya sesuatu yang relatable dan saya rasa bukan sesuatu yang juga terlalu mengada-ngada gitu. It happen actually gitu di dalam daily life kita gitu. Walaupun kemungkinannya entah besar entah kecil gitu ya. Tapi kemudian petualangan Arya ini dan saya dan ketika bekerja dengan Prilly juga sebuah kolaborasi yang sebenarnya saya rasa cukup menarik. Karena secara generasi sebenarnya terpaut dia yang kira-kira 5 tahun ya. Jadi generasi kami cukup berbeda.
dan bisa punya kolaborasi dengan generasi yang jauh lebih muda daripada saya, itu juga menyenangkan gitu. Dan Prilly adalah orang yang menurut saya pekerja keras, dan sebagai seorang aktris juga dia profesional dalam bekerja. Apalagi di adalah salah satu sutradara favorit saya, Monty Tiwa gitu. I'm beyond happy to work on this project gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memutuskan kayaknya ini harus diambil, dan ceritanya menurut saya mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, senyum, tawa, sedih. Jadi perasaan yang campur aduk, saya harap itu bisa dirasakan oleh penontonnya. Saya hanya berusaha bermain sebaik mungkin karena hanya itu yang saya bisa. Saya hanya ingin membuat penggemar series ini merasa bahagia menonton seriesnya. Mudah-mudahan kalian merasakan itu. Bahagia banget ya Mas ini. Merasakan perasaan-perasaan yang coba ditawarkan oleh kami para pemain. Tidak hanya saya tentunya, tapi para pemain lain yang terlibat di series ini. Ada Kevin, ada Prilly, dan teman-teman lain. Mudah-mudahan juga bisa sampai. Gitu sih. Amin. Pastinya sampai banget Mas. Karena sebegitu diomongin oleh semua orang, viral banget gitu. Nah, Saya terus nggak expect ya bakalan kayak gini, ternyata respon. Jadi Mas Reza sendiri nggak expect bahwa akan se-viral ini, Mas? Iya, karena saya kan mungkin kalau soal viral apa enggak, saya bukan orang yang banyak bersentuhan dengan social media seperti yang mungkin beberapa di antaranya tahu gitu ya. Saya sangat tidak aktif. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba manajer saya ngabarin, ini cukup banyak nih yang respon series ini gitu. And I was like, oh really? Gitu. Okay, that's good gitu ya. Bersyukur, alhamdulillah ternyata penggemar seriesnya lumayan banyak gitu ternyata. Ya, respon yang positif saya rasa itu kesuksesan terbesar bagi kami para pemain yang berkarya, sutradara dan kru production house, juga WeTV. Pasti kebahagiaan terbesarnya adalah ketika sebuah tayangan bisa dinikmati oleh banyak-banyak orang. Oke, Mas. Sebelum nanti saya akan membacakan nih siapa yang akan terpilih untuk bertanya langsung sama Mas Reza. Ini saya ada pertanyaan lagi nih yang terakhir. Sapa dulu, yang belum disapa. Hai Prinka. Hai Prinka, halo. Ini tadi baru masuk atau mungkin baru muncul gambarnya? Oh Kak, baru muncul gambarnya. Ada tadi ini Devina. Yaya, hai Yaya. Halo. Ada siapa lagi tadi yang belum disapa ya? Ada Anita, ada Almas, ada Gracia, ada Jerry. Ini Jerry dari mana? Dari tim kita ya, bukan? Ada Yesi, kemudian ada Devina, I guess. Itu dia. Hai semua yang baru gabung, thank you. Hai semua, aduh, udah seneng. Ini terlihat dari senyumnya yang ketarik banget ke sini gitu. Kayaknya perasaan teman-teman saya yakin seneng banget bisa akhirnya ngobrol langsung ya, ngelihat langsung meskipun secara virtual dengan Mas Reza. Nah, Mas Reza, saya akan mulai memilih nih Mas untuk pertanyaan yang disampaikan oleh fansnya Mas Reza dan Pak Arya pastinya. Yang pertama saya akan memilih untuk Mbak Ajeng. Mbak Ajeng boleh di-unmute mic-nya Mbak? Boleh. Kedengeran nggak? Kedengeran, mukanya boleh dong diperlihatkan, kemudian bertanya. Lagi di mobil, lagi di jalan. Ya, boleh silakan. Sambil dengerin, sambil nonton. Mbak Iya. Ajeng, Hai Kak Reza, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ajeng sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga Kak sehat selalu ya. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira ada pengalaman menarik apa sih Kak selama syuting? Kalau selama yang paling berkesan, yang lucu, boleh. Sebenarnya kalau ditanya pengalaman menarik selama syuting, karena kami syuting di tengah pandemi ya, di tengah situasi yang seperti sekarang kita semua tahu gitu. Jadi ada banyak sekali batasan-batasan dari mulai kru, kemudian batasan kerumunan yang bisa berada di dalam satu ruangan ketika kami lagi take, ketika syutingnya dimulai. Lalu pengalaman unik lainnya adalah mengenal Prilly secara lebih jauh gitu, mengenal personality-nya yang unik, orang yang penuh tawa, kebahagiaan, itu menarik sekali menurut saya gitu. Interaksi yang kadang-kadang muncul di luar skrip, dialog-dialog yang keluar dengan spontan, itu juga menjadi pengalaman menarik sebenarnya ketika proses syutingnya.
Mbak Ajeng Oke, gimana? makasih Kak. Itu aja. Terima kasih ya Mbak Ajeng. Gimana? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Thank you, untuk pertanyaan Kak. kedua, saya akan memilih Mbak Alsa. Silakan Mbak Alsa disampaikan langsung pertanyaannya kepada Mas Reza. Di unmute mic-nya silakan. Halo Kak Reza. Hai Alsa. Iya, jadi aku masih nervous, tapi aku mencoba untuk stay cool. Sorry. Silakan Mbak Alsa. Oke, aku mau nanya nih buat Kak Reza. Jadi kan My Lecture, My Husband ini udah mau end. Wih, sedih tapi gemes juga, nggak tahu endingnya bakal kayak gimana. Kira-kira ada potensi nggak nih nanti buat season 2? Asik. Dua Terima ya. kasih. Jangan ya. Ya. Saya juga belum tahu akan ada atau enggak season 2-nya karena I have no idea itu dapurnya MD dan dapurnya WeTV ya. So I don't really know what's going on after season 1 ini. Apakah akan ada season 2 atau tidak. Let's hope for the best. Mudah-mudahan mungkin ada, mungkin tidak. Saya nggak tahu atau mungkin ada judul yang berbeda. Entah, saya belum tahu. Tapi sejauh ini sih belum ada kabar-kabar lebih jauh sepertinya tentang apakah akan ada season 2 atau tidak. Gitu. Gimana Mbak Alsa? Ya. Alsa. Oke, hope-nya sih ada yang season 2. Ya, mudah-mudahan. Terima Mudah-mudahan kasih. kedua ya. Terima kasih Mbak Alsa. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, saya akan memilih Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia untuk bertanya langsung. Hai Kak Reza. Hai Nadia, how are you? Fine Kak, kakak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh gitu, oke Kak, aku mau tanya dong Kak. Selama kakak syuting nih, kan itu kan udah lama banget ya Kak. Ya. Nah, itu suka ada kendala yang paling banyak itu kendalanya pada saat apa sih? Apa mengenal karakteristiknya pasangan atau gimana? Sebenarnya kendala. Kasih. Terima kasih. Kendala paling besar waktu syuting itu memang lebih kepada waktu dan hari syuting serta model syutingnya yang memang harus banyak batasan-batasan tertentu. Itu juga menjadi kendala pastinya yang bisa diatasi di kemudian hari. Lalu kalau kendala teknis sebenarnya nggak ada, kami syuting lancar, alhamdulillah semua prosesnya, dan dari mulai syuting sampai selesainya syuting juga alhamdulillah keadaan kru, pemain semuanya sehat walafiat, tidak ada indikasi-indikasi yang mungkin harus mendapatkan penanganan khusus atau macamnya, jadi semuanya berjalan baik. Dan interaksi lagi-lagi saya harus mengulang ini, interaksi dengan Prilly juga sangat menyenangkan sekali, saya sangat menikmati bermain bersama Prilly. Jadi hampir tidak ada tidak ada kendala yang berarti sebenarnya. Ya paling kadang-kadang kita jadi harus break sebentar syuting kalau tiba-tiba hujan deras gitu karena sound hujannya takutnya masuk. Jadi kadang-kadang kita harus berhenti dulu. Tapi itu selalu momen-momen kita istirahat makan dan lain-lain itu selalu menjadi momen yang menyenangkan karena biasanya saya akan nongkrong di dekat sutradara, lalu ada Prilly juga karena Prilly dekat sekali dengan Pak Monty Tiwa. Ya kami akan ngobrol bersama teman-teman lainnya. Suasananya sih menyenangkan sekali. Gitu. Menjawab ya Nadia, semoga menjawab. Mbak Nadia terjawab, Mbak Nadia. Oh, Nadia. kami langsung saat deg-degannya langsung nge-freeze nih. Karena dari tadi saya ngelihat, wah Mbak Nadia tuh dari awal udah udah gemes. Terus saya pertanyaan selanjutnya dari Mbak Marisa. Halo Kak Reza. Hai Marisa, hai. Hai. Saya mau tanya, apakah ada mengalami kesulitan ya saat memerankan Mas Arya? Kesulitan saat memerankan Arya. Oke. Sebenarnya saya tidak bilang bahwa artinya semuanya mudah-mudah aja gitu, tapi tidak ada kesulitan yang memang terlalu berarti karena saya harus jujur gitu ya. Semuanya berjalan lancar karena kami punya persiapan yang cukup matang. Ada proses reading dengan Pak Monty untuk berbagi pandangan tentang bagaimana karakter Arya akan dimainkan. Saya juga memberikan satu penawaran bagaimana kalau karakternya akan saya develop seperti ini, seperti yang kalian sekarang bisa lihat.
Dan kolaborasi itu selalu menjadi menarik dengan sutradara ketika aktor ketemu dengan sutradara yang bisa berkomunikasi dua arah, semuanya terasa mudah. Karena saya nggak punya beban apa-apa. Memainkan karakter Arya, mungkin mengingatkan saya sedikit tentang masa-masa saya mengajar di salah satu universitas di Indonesia. Ya, kurang lebih rasanya hampir mirip. Bedanya saya nggak jatuh cinta sama mahasiswa saya. Itu aja sih. Mas Reza pernah jadi dosen tamu juga ya kalau saya nggak salah. Ya, saya selama 1 semester pernah menjalani profesi sebagai dosen tamu di Universitas Indonesia. Oke. Gimana Mbak Marisa, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Makasih Kak Reza. Makasih. Ya. Ini selanjutnya pertanyaan, ini saya takut pingsan nih orangnya. Soalnya dari tadi kayak, wah, udah benerin rambut, udah gak kuat. Tuh sekarang udah senyum-senyum sendiri. Mbak Griselda, silakan Mbak. Koneksinya jelek. Enggak, kedengeran kok, aman. Silakan Mbak. Hai Kak Reza. Hai Kak. Hai Griselda. Panggil Grisa aja Kak biar akrab. Aduh. Halo Kak. Sebelumnya aku mau say thanks dulu karena dari MLMH ini banyak teman-temanku yang dulunya, kalau aku tuh dulu kalau nonton film Indonesia tuh selalu sendirian karena aku nggak punya teman buat diajak nonton karena teman-temanku nggak mau. Tapi dari series ini teman-temanku banyak yang mulai kayak, oh bagus ya gitu. Jadi sebelumnya aku mau say thanks juga karena sudah berhasil membukakan banyak pemikiran orang tentang film-film Indonesia juga. Terus kemudian kebetulan aku juga anak ilmu komunikasi dan aku relate banget dengan perannya baik dari Mas Arya maupun Inggit juga. Aku mau tanya nih, karena aku sendiri juga teater juga dan dulu pernah main iklan bareng Prilly juga, dan aku pengen tahu sih gimana sih caranya Kak Reza ini bisa jadi Mas Arya tanpa kehilangan vibes-nya Mas Reza di dalamnya. Kayak ngerti nggak sih Kak maksud aku? Ya maksudnya paham kayak iya gitu Kak. Maaf ya Kak, deg-degan banget mah. No worries. Oke, terima kasih sebelumnya buat pertanyaan yang menarik sekali. Jadi sebenarnya ketika saya mendapatkan peran ini, hal pertama yang saya cari adalah apakah peran itu kemudian punya kesamaan gitu ya dengan apa yang saya lakukan dalam kehidupan. Ternyata ada. Saya dan Arya adalah dua individu atau dua karakter yang sama-sama pernah mengajar. Saya punya pengalaman itu. Arya adalah memang profesinya seperti itu. Jadi pasti nggak mungkin enggak akan ada beberapa hal yang saya ambil dari apa yang saya alami. Karena menjadi Mas Arya bukan berarti saya harus 100% menghilangkan apa yang sudah pernah saya alami atau apa yang Arya dan Reza punya kesamaan, itu harus dihilangkan. Enggak juga gitu. Kesamaan itu tidak perlu saya pisahkan, biarkan itu terjadi dengan natural. Perbedaannya yang sudah kelihatan harus saya kerjakan, itulah PR saya. Mendevelop, mungkin kalau Arya orangnya agak kaku dan cenderung ketus misalnya atau apa gitu. Sementara saya orangnya very flexible, saya orangnya santai dan nggak sekaku itu gitu. Jadi buat saya mungkin perbedaan-perbedaan yang sudah jelas ada itu tidak perlu saya cari-cari lagi gitu. Hanya membentuk karakternya aja bagaimana. Seperti yang sudah dikerjakan di seriesnya. Jadi artinya kalau ditanya bagaimana untuk bisa saya menjadi Mas Arya tanpa kehilangan vibe Rezanya adalah dengan jujur terhadap apa yang saya kerjakan. Modal aktor itu adalah salah satunya kejujuran. Bagaimana mungkin kita mau menyampaikan sebuah perasaan untuk bisa ditangkap oleh para penontonnya, kalau perasaan itu aja kita faking it, kita berpura-pura, we acting on it. Kalian pernah nggak sih nonton sebuah tayangan di mana kalian merasa kok actingnya kayak terlalu dibuat-buat, kok actingnya begini, kok actingnya begitu. Jadi kalian sendiri yang akhirnya merasa kok mengganggu ya ini penampilannya malah gitu, actingnya kok lebay atau apa misalnya gitu ya. Ya banyak faktor yang membuat hal itu bisa terjadi gitu. Jadi saya sebisa mungkin hanya ingin menampilkan sebuah permainan yang bisa relate dengan mudah ke banyak orang, mudah-mudahan. Itu aja sih.
Semoga menjawab ya, Grisa. Dipanggil Grisa loh aku. Makasih. Makasih Kak Reza. Semoga kapan-kapan kita bisa main bareng. Amin. 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 Terima kasih. Ini Mbak Grisa tuh orang dari mana Mbak domisilinya Mbak? Surabaya, bukan? Iya Kak Reza di Surabaya. Kak Reza kalau ada premier ke Surabaya datang dong Kak. Kak Reza nggak pernah ikut. Aku menanti-nantikan. belum ada. Sebelumnya Kak maksudnya. Sebelumnya. Aku tunggu Kak ke Surabaya Kak. Nanti aku terakhir. Iya. Siap Mbak Grisa. Terima kasih ya. Udah seneng banget ya pertanyaannya dijawab. Nah selanjutnya saya akan meminta Mbak Emirah, silakan Mbak Emirah untuk langsung bertanya kepada Mas Reza. Hai Kak Reza, apa kabar? Baik, terima kasih. Halo Emirah. Hai Kak, sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan, jadi aku pilih salah satu aja. Ya. Kan bisa dibilang Kak Reza ini senior ya Kak, udah senior banget nih. Sudah menghasilkan karya film sampai berpuluh-puluh film gitu kan. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran Kak. Ada nggak sih Kak, pernah nggak Kakak berada di titik Kakak kayak feeling like I'm so grateful for being in this situation gitu. Jadi kayak Kakak bersyukur Kakak udah diterjunkan di dunia peraktingan sehingga menciptakan Kakak Reza Rahardian sampai sekarang. Oke, saya menjawabnya gimana ya? Saya bersyukur pasti gitu ya. Semuanya tentu melalui kerja keras, melalui perjalanan yang panjang, yang saya yakin tidak semua orang juga mungkin tahu gitu dan tidak harus tahu juga. Tapi hanya bisa mensyukuri bahwa saya diberikan kepercayaan untuk bisa mengerjakan proyek-proyek yang selama ini saya kerjakan. Bahwa tentu ada yang hasilnya baik, ada yang hasilnya kurang baik, itu relatif karena selera penonton selalu beda-beda dalam melihat sebuah tayangan. Ada yang senangnya seperti ini, ada yang senangnya seperti itu. Jadi hanya bisa bersyukur aja sebenarnya ketika berada di titik ini gitu. Dan saya selalu percaya bahwa setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing. Kalian yang sekarang sedang berbicara dengan saya juga pasti mempunyai struggle-nya masing-masing yang saya nggak bisa compare. Saya nggak bisa banding-bandingkan dengan apa yang mungkin saya lewati gitu, karena masing-masing orang pasti mengalami itu. Dan ketika kita bisa sampai di sebuah titik di mana kita merasa cukup tuh artinya luas ya, di sebuah titik di mana kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki dan menerima apa yang belum kita miliki, saya rasa itu adalah pilihan yang cukup baik yang bisa diambil, terutama di saat-saat seperti ini. Itu sih. Semoga Emirah jawab pertanyaannya. Thank you Kak Reza. Sama-sama. Terima kasih Mbak Emirah. Selanjutnya saya akan memilih Mbak Alvina. Silakan Mbak Alvina. Iya, demi apa? Beneran. Iya, Hai, Alvina. Tarik nafas. Aduh, mau pingsan. Mbak. Pas. Aduh, aku nggak tahu. Silakan. Aduh. Saya nunggu loh pertanyaannya. Tuh ditungguin loh sama Mas Reza loh. Gimana ya Kak? Aduh, aku masih belum bisa keluar. Gak apa-apa. Mungkin mau yang lain dulu, kesempatannya kita kasih yang lain sampai nanti kalau udah siap. Saya dulu kan saya yang dapat Kak. Udah, ayo dong. Yuk langsung Mbak. Gimana menjalin chemistry sama Kak Prilly? Menjalin, oke. Karena sama orangnya sangat terbuka, sangat cheerful, supel gitu ya. Jadi saya juga mudah untuk masuk gitu, untuk bisa berkomunikasi, kemudian ngobrol di luar skenario bahkan obrolannya gitu. Dan saya selalu menjawab ini di beberapa kali kalau saya dapat pertanyaan serupa. Saya sebenarnya nggak punya formula khusus dalam membangun sebuah chemistry dengan lawan main, karena saya nggak tahu sebenarnya how to build a chemistry. Technically itu saya nggak terlalu menguasai itu. Jadi saya hanya percaya pada keterbukaan, komunikasi yang baik. Dengan begitu mudah-mudahan chemistry itu bisa dengan sendirinya terjalin tanpa harus dipaksakan.
dan Prilly memiliki keterbukaan itu, sehingga saya mudah sekali untuk bisa masuk dan menyelam ke karakternya, berbarengan juga dengan Prilly menyelami karakternya sampai kita berdua bisa sama-sama bermain dengan leluasa. Gitu sih. Makasih Kak Ija. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Prinka. Silakan Mbak Prinka. Oke, halo Kak Reza. Tadi pertanyaannya udah pada ditanyain sih sebenarnya. Iya, banyak. Tapi penasaran aja sih, kalau tadi kan pada nanyanya kan kalau Kak Reza menjadi sebagai pemain gitu kan aktornya. Ya. Kalau misalnya Kak Reza bisa menjadi yang ngebuat ceritanya gitu, kira-kira menurut Kak Reza cerita My Lecturer My Husband ini ada yang mesti dirubah nggak atau mesti gimana atau baiknya gimana gitu? Oke. Kalau dirubah, kalau saya yang menjadi pembuatnya ya, saya percaya pembuat kan pasti punya penyampaiannya berbeda-beda ya. Tapi kalau dirubah mungkin rasanya enggak, tapi mungkin saya akan menambah episodenya jadi 12. Oh itu setuju, pasti paling lain juga pada senang pasti. Kayaknya kurang banget soalnya. Instead of 8, mungkin saya akan memilih 12 episode gitu. Karena ada banyak, supaya tidak terlalu cepat gitu ritmenya. Jadi ada yang bisa di-stretch lagi gitu di kita ini mungkin ya. Itu kalau kita kan hanya berbicara Oke, thank you Kak. Sukses. Tapi teman-teman setuju nggak? Misalnya tadi kalau kata Mas Reza, episodenya kalau Mas Reza pengen tuh ditambah jadi 12. Pada setuju nggak nih? Setuju banget. Durasinya panjangin juga aja Kak. Sampai 20 kalau bisa. Setuju banget. Kayak sinetron sampai 100 nggak apa-apa. Setuju. Durasinya sejam dong, Kak. Ya, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya saya akan memilih Mbak Gracia. Hai Kak. Hai Gracia. Where are you? Wait. I'm here. Yap, oke, sudah. Halo. Oke. Mau nanya nih Kak. Ya. Jadi kan tadi saya ada 3 pertanyaan tuh. Satu ya Mbak ditanyainya. Yang saya mau tanyakan adalah pernah nggak sih kakak jenuh dengan dunia peraktingan gitu Kak? Oke. Kalau dibilang jenuh, saya rasa nggak pernah ya, sampai ini sih belum pernah mengalami jenuhan. Saya udah berkarya hampir 15 tahun ya, dan belum pernah merasa jenuh. Tapi kalau kelelahan pernah, saya merasa capek gitu ya, kecapean dan lain pernah. Dan saya tuan manusiawi sekali karena produktivitas atau yang dikerjakan cukup banyak, sehingga saya pernah mengalami yang namanya kelelahan, mentally dan physically, pasti pernah. Ya, karena ada hal-hal yang selalu membuat saya bangkit dengan mudah sebenarnya dari perasaan-perasaan seperti itu, karena saya menyadari bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi saya selalu bilang ke diri saya sendiri, jangan kelamaan kelelahannya, jangan kelamaan membuat diri merasa seolah-olah sulit sekali, karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin hari ini, detik itu, sedang menunggu untuk masuknya sebuah pekerjaan, sedang menunggu datangnya sebuah rezeki. Ada orang di luar sana yang sedang memikirkan bahkan besok memakan apa juga bingung. Jadi saya nggak punya alasan cukup banyak untuk kemudian berlama-lama merasa capek atau merasa kurang dan lain-lain. Oke. Gimana, Terjawab. Mbak? I hope I answer your question. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Mbak Dian, silakan Mbak. Kaget ya? Hah, saya? Iya Mbak Dian. Halo Kakak. Hai Dian. Ayo Dian. Mau tanya apa ya? Tadi sudah dijawab soalnya sama Kak Reza.
sudah ada yang tanya sebelumnya. Oke. Bapak ada pertanyaan lain, Mbak? Harus sesuai dengan itu ya, My Lecture My Husband kah? Ya, buat terkait My Lecture My Husband, buat terkait dengan Mas Reza-nya. Begini, Kak Reza kan suka ya live gitu di saya lihat di Instagram gitu. Apa ada nggak sih misalnya terpikir gitu mau buka channel YouTube misalnya ngobrol yuk bareng Reza gitu kan selama ini selalu live gitu kan. Ya. Mungkin kalau sampai ke YouTube channel gitu sampai detik ini belum ada pikiran ke arah sana ya gitu. Karena live Instagram itu mungkin jumlahnya aja masih bisa dihitung dengan jari ya. Jadi program itu kan terjadi saat awal pandemi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat dari narasumber-narasumber yang memang kebanyakan mungkin dari pemerintah, dari politisi, kemudian ada dari sudut pandang religius, ada juga dari spiritual, dan lain-lain. Jadi saya hanya membuka sebuah forum komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu pada saat itu. Jadi kalau itu harus kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya sebuah YouTube channel, mungkin di kemudian hari saya nggak pernah berani untuk bilang tidak, tapi pada kenyataannya memang sampai hari ini belum gesit untuk membuat sebuah YouTube channel. Tapi kita nontonnya rasanya enak loh Kak. Maksudnya thank you. Thank you so much. Vibe-nya dapat ya Mbak Dian ya. Gimana? Mungkin suatu hari nanti, mungkin saya belum. Ya, Oke, thank you Kak. Tapi saya yakin sih kalau misalnya Mas Reza buat YouTube channel, yang ada di sini pasti akan menjadi subscribers pertamanya ya nggak sih? Langsung subscribe, like. Teman-teman, akan ada satu pertanyaan lagi yang akan saya pilih ini orangnya siapa. Tapi teman-teman, setelah ini jangan lupa nanti jam 3 Mas Reza Rahadian akan live bareng dengan Mbak Prilly. Jadi Pak Arya dan Mbak Inggit akan live bareng di Instagramnya WeTV. Jadi setelah ini, jadi langsung pindah ke Instagram, langsung lihat lagi Mas Reza dan Mbak Prilly live bareng di Instagram. Oke? Nah, untuk pertanyaan pamungkas, dari tadi kan dari pertanyaan 1 sampai 9, yang bertanya adalah perempuan. Di sini ada satu laki-laki. Jadi saya berikan kesempatan untuk Mas Edric. Silakan Mas Edric untuk bertanya nih sebagai pertanyaan pamungkas. Silakan Mas Edric. Halo Kak Reza. Halo Edric, hai. Halo. Pertanyaan sih, menurut Kak Reza, hal apa yang paling berat waktu kegiatan syuting? Oke. Kalau ditanya yang paling berat waktu syuting, sebenarnya ya itu tadi ya, ada beberapa protokol-protokol yang harus dilalui sebelum semua pemain dan kru bisa berada di lokasi syuting. Jadi selain tes, pada waktu itu masih ada rapid test yang diyakini untuk bisa juga dijadikan acuan. Itu untuk daily testnya. Jadi setiap harinya pakai rapid test yang setiap hari ke lokasi itu selalu di rapid yang di ujung jari itu. Kemudian swab test biasanya dilakukan sebelum mulai syuting. Dan kalau syutingnya sudah lewat dari 14 hari biasanya akan ada swab test lagi. Jadi mungkin ada protokol-protokol yang memang biasanya nggak diterapkan di sebuah produksi syuting, tapi mengingat situasinya seperti saat ini, tentu itu menjadi sangat penting. Juga pastinya cukup menyita pikiran juga gitu, apalagi ketika kami berinteraksi di lokasi, masker harus tetap dijaga dan lain-lain. Kita berusaha sebaik mungkin, pasti ada bolong-bolongnya, tapi itulah mungkin tantangannya syuting di masa-masa pandemi seperti ini gitu. We have no choice gitu, kita harus tetap berjalan produksinya pada waktu itu sehingga pada akhirnya bisa memberikan hiburan kepada kalian semua. Menurut saya sih tidak ada hal berat yang terlalu berarti. Yang penting you guys are happy, you guys are enjoying the show. Buat saya itu membayar semua kelelahan dan tantangan-tantangan yang ada selama masa syuting. Thank you Kak. Terima kasih. Terima kasih Mas Edik. We are so happy and enjoy ya untuk menyaksikan setiap episode WeTV Original My Lecturer My Husband ini, apalagi Jumat
ini nih merupakan episode terakhir, episode pamungkas dari WeTV Original My Lecturer My Husband. Episode terakhir, jangan lupa ditonton. Aduh, saya mau kasih bocoran. Spoiler nggak? Bocoran nih, Mas. Bocorannya episode terakhir adalah nanti di jam 6. Hari Jumat jam 6 sore nantikan ya teman-teman episode terakhir. Oh, masih hari Selasa. Ya, masih harus menunggu beberapa hari lagi. Masih agak lama, tapi ya tungguin aja lah hari Jumat jam 6. We'll see. Aja ya, dibuat penasaran aja ya Mas ya. Sampai hari Jumat jam 6 gimana nih kisah percintaan antara Pak Arya dan Mbak Inggit. Ya. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk pertanyaannya. Mas Reza juga, Mas gimana nih terakhir? Bagaimana nih rasanya akhirnya bisa berinteraksi dengan fansnya meskipun secara virtual? Ya, kita nggak punya pilihan banyak ya. Saya balik lagi, saya bisa mensyukuri aja bahwa masih bisa ada pertemuan virtual seperti ini. Tadi mungkin saya juga ingin menyapa, ada yang belum saya sapa juga, ada Asih Reta Wening Surya, namanya panjang banget. Hai Asih, halo. I haven't seen you on screen dari tadi soalnya. Untuk penutup, saya berharap bahwa kalian bisa tetap menikmati episode terakhir My Lecture My Husband nanti di hari Jumat. Kemudian jaga kesehatan, terutama untuk yang beraktivitas di luar rumah, jaga kesehatan kalian, usahakan masker selalu dipakai. Apalagi kalau yang harus naik transportasi umum, pastikan bawa selalu hand sanitizer, sering cuci tangan. Konsum vitamin C, vitamin D, vitamin E kalau bisa, atau salah satunya vitamin C lah minimal gitu ya. Stay healthy, makan tepat waktu, stay healthy, jaga kesehatan kalian semua. Itu aja. Terima kasih Mas Reni. Kita berasa dikasih nasihat sama Pak dosen ya, bener ya, sama Pak Arya ya. Mahasiswa-mahasiswanya terima kasih loh. Ini kita seperti mahasiswa yang diingetin sama dosennya yang perhatian ya. Terima kasih loh Mas Reza. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara virtual fan meeting WeTV Original My Lecturer My Husband bersama Mas Reza Rahadian, seperti biasa kita akan foto bersama. Jadi siapkan foto terbaik teman-teman. Yang mau rapiin hijabnya silakan, mau rapiin rambut silakan, mau touch up silakan, dan minta tolong nih untuk semua dinyalakan kameranya. Kamera semua dinyalakan, kita akan berfoto bersama. Dan untuk tim operator, minta tolong juga untuk view-nya dirubah. Dan minta tolong teman-teman tim operator berbentuk screenshot ya. Untuk Mbak Stella Bareta, boleh minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Kemudian di slide kedua nih, ada Mbak Lexi, kemudian Mbak Tina, Mbak Erlita, Mbak Sinta, Mbak Anita, monggo kita siap-siap dulu. Persiapkan pose terbaik teman-teman, karena kita akan berfoto bersama Mas Reza Rahadian. Oke, sudah siap semuanya? Mas operator sudah siap, Mas Rizky? Belum, Sebentar, Mas Jerry kabarin ya kalau udah siap ya. Mas Jerry, Mas Rizky. Sudah? Siap, Mas? Oke, let's do it. 1, 2, 3. Thank you. Oke, thank you. Sudah semua? Sudah. Terima kasih banyak tim dari MD Pictures, Mas Jerry, Mas Rizky, tim operator yang lain. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan jangan lupa saya selalu mengingatkan teman-teman untuk nonton episode terakhir WeTV Original My Lecturer My Husband yang tayang eksklusif di WeTV dan iFlix hari ini tanggal 15 Januari 2021 jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu ya follow sosial media WeTV dan iFlix, ada Instagram, TikTok, untuk mendapatkan update seriesnya. Kemudian juga jangan lupa untuk download aplikasi WeTV dan iFlix di Google Play Store dan Apple App Store dari sekarang. Karena akan banyak sekali konten WeTV original
Di sana juga teman-teman bisa melihat ya, kontennya ada My Lecturer My Husband, dan konten-konten lainnya yang pastinya seru banget. Ada videonya juga nanti akan ditayangkan nih. Ada behind the scene, pengenalan karakter, sampai trailer eksklusif yang tidak akan teman-teman temukan di tempat lain. Jangan lupa juga untuk literasi temennya ya. Kalau mau nonton My Lecturer WeTV original My Lecturer My Husband, langsung di WeTV iFlix, jangan di yang bajakan karena gratis kok gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Reza. Yes. Silakan enjoy lagi Mas makannya. Oke, jangan lupa ya nonton. Oke itu. Maaf ya, kadang tuh suka ada. Dadah Kak. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dadah semua. Thank you Kak Reza, jaga kesehatan Kak. Bye-bye, thank you Kak. Teman-teman. Dadah Kak Arya. Oke Kak.